Halo teman-teman, salam kopi tanpa gula. Oke, sekarang teman-teman bisa melihat di depan teman-teman ada 4 buah bahan bonsai kelapa yang sudah kita liarkan ya, yang kemarin di video meliarkan bahan bonsai kelapa. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, kurang lebih ini ada sekitar 4 bulanan ya. Ada gading orange, gading kuning dan orange. Nah, dari sini ini ada yang saya lakukan sayat mawar. Yang ini tanpa sayat mawar, dan dengan sayat mawar ya. Tapi ini walaupun sudah di sayat mawar, kalau dilihat memang dia lebih kecil ya, tapi ini pada bagian tapis sangat jarang dibersihkan ya, jadi dia akan tetap menjulang tinggi. Nah, ini juga hanya saya tarik saja karena saya liarkan ya, saya tarik saja, ini belum sempat dirawat. Nah, kali ini saya akan memberikan perawatan untuk menstabilkan daunnya agar dia mau kecil ya. Nah, untuk peralatannya ini saya sudah siapkan teman-teman. Seperti biasa di kotak ini saya menyimpan perkakasnya. Ini ada kartu nama. Oke, yang baru ke channel ini jangan lupa subscribe ya channelnya, dan lihat fanpage di Facebook dan Instagram saya ini. Ini ada perkakasnya teman-teman. Ini pisau lipat, tapi sudah tidak bisa dilipat ya. Ini sudah hampir 3 tahun. Ini ada pisau-pisau juga terbuat dari pulpen. Ini rakitan ya, sampai karatan ya, tidak pernah terpakai. Juga. Nah, sebelum memakai saya biasanya asah dulu dengan ini ya. Juga mungkin kita gunakan yang ini saja ya. Ini juga terbuat dari pulpen teman-teman. Saya ganti menggunakan mata pisau seperti ini ya. Yuk langsung saja ke prosesnya ya. Nah, jadi dia akan mengkaratnya seperti ini, itu wajar teman-teman. Jadi tinggal diasah seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan amplas atau alat asah seperti ini. Nah, jadi akan tajam kembali. Oke, kita akan lakukan. Jadi untuk proses penyayatan ini seharusnya dilakukan seminggu 2 kali ya. Nah, karena ini hampir tidak pernah dilakukan penyayatan, jadi pertumbuhan daunnya juga tidak maksimal ya. Memang sengaja diliarkan teman-teman. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya akan saya rawat ini untuk mendapatkan bahan yang bagus. Nah, ini sering ada yang inbox saya menanyakan kalau daunnya seperti ini, keriput gini, gimana beli? Nah, jadi untuk daun yang keriput seperti ini sebaiknya dibuang saja ya. Ini tidak berpengaruh sebenarnya, karena dia akan berganti daun yang lebih bagus. Jadi dibuang-buang saja daun-daun yang dirasa rusak atau keriting ya. Jadi untuk proses ini masih panjang teman-teman, sampai 1 tahunan baru teman-teman akan mempunyai sebuah bonsai kelapa yang bagus dengan pecah daunnya.
Jadi untuk daun ini juga akan saya buang. Tujuan pembuangan daun ini juga akan mempercepat dari proses pengecilan daun, dan proses pecah daun juga akan cepat, teman-teman. Daunnya seperti ini ya, kurang bagus ya. Jadi di sini saya juga sering gunakan ini. Bisa membantu memotong lebih cepat. Seperti itu ya. Jadi untuk sebuah bahan seperti ini untuk menjadi sebuah bonsai itu 1 tahun, teman-teman. Jadi untuk mulai pecah daun, untuk jenis kelapa, gading dan kuning, biasanya dia akan pecah di usia kurang lebih 7 bulan, 7-8 bulan ya, baru mulai. Nah, inilah yang dibersihkan. Tapis namanya kalau di Bali, teman-teman. Nah, setelah dibersihkan, ini daunnya bisa dikemperkan ke samping. Nah, ini cukup tinggi juga. Untuk proses pengecilan ini teman-teman harus hati-hati ya, karena jika tidak, di dalamnya akan tergores. Kalau tergores sih tidak akan membuat pohonnya mati, cuman dia akan menampakkan sebuah garis yang kurang bagus nanti saat dilihat ya, seperti garis luka itu. Jadi untuk pembersihan jaring ini, teman-teman bersihkan sampai bagian terdalam. Jangan di bagian luar saja. Sampai bagian terdalam ini ya. Terus untuk penggunaan pisau, sebaiknya gunakan pisau kecil ya. Terserah teman-teman, jika enaknya menggunakan cutter, bisa gunakan cutter. Atau jika menggunakan pisau dapur sih, itu menurut saya terlalu besar ya. Untuk mengendalikan pisaunya cukup sulit ya. Nah, kalau kecil gini kan gampang pegangnya, dan proses sayatnya juga akan gampang. Jadi prosesnya hanya ini saja teman-teman, sampai dia jadi pecah daun bagus, dia teman-teman tetap melakukan proses ini ya. Bisa ditarik ke samping. Nah, ini sudah jadi. Nah, lihat yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan seperti ini, tinggi-tinggi dia. Kalau dipandang ini kurang bagus teman-teman. Nah, setelah seperti ini, dia akan nampak kemper ya. Dan idealnya untuk daun bonsai kelapa itu biasanya 5-7 teman-teman, ideal. Tapi kalau lebih dari itu biasanya daunnya akan tinggi dan menjulang ya. Oke, sudah paham seperti itu. Jadi untuk
ini tidak akan saya lakukan perekaman. Nanti teman-teman bisa lakukan seperti teknik saya tadi ya. Nah, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam kopi tanpa gula. Terima kasih.